kami berdoa di dalam pergumulan kami. Anggota jemaat GKI Yasmin yang tengah dalam pergumulan. Tuhan, kami mau memohon pertolongan-Mu, kiranya waktu-Mu dan rancangan-Mu lah yang berlaku bagi anggota jemaat-Mu ini. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu ajarlah kami untuk belajar setia mencari rancangan dan kehendak-Mu. Sehingga di dalam setiap harapan kami, di dalam setiap rencana kami boleh bersandar dan berserah pada kuasa cinta kasih Tuhan. Sehingga gereja-Mu yang saat ini menjadi gereja yang tidak terawat, bukan tidak mungkin suatu saat akan Tuhan hidupkan menjadi gereja yang hidup. Bukan cuma gereja dalam pengertian organisasi, tetapi gereja dalam pengertian karya dan pernyataan cinta kasih. Karena itu tolonglah setiap anggota jemaat GKI Yasmin untuk betul-betul bersedia dan rela mengikatkan diri dalam jalinan kekuatan cinta kasih. Hingga setiap pergumulan yang dihadapi satu dengan yang lainnya menjadi sebuah proses dan sarana untuk belajar bersama, mencari dan menemukan rancangan dan kehendak Tuhan. Tolonglah juga tuntun dengan hikmat Roh Kudus-Mu setiap aparatur pemerintah dan pejabat daerah, Kabupaten Bogor atau Kota Madya Bogor. Kiranya Tuhan mengetuk pintu hati nurani mereka, sehingga mereka pun boleh memuji dan memuliakan Tuhan melalui setiap tanggung jawab pelayanan, pekerjaan, dan jabatan yang mereka emban. Sehingga kuasa cinta kasih Tuhan boleh dirasakan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami percaya, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mau belajar untuk menjadi saksi yang setia. Amin. Minggu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan memulai ibadah minggu kita. Ibadah Bapos GKI Taman Yasmin pada hari ini, 26 Juli 2020, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yoel Indrasmoro dari Gereja Kristen Jawa, Jakarta. Saudara-saudara yang terkasih, tak ada negara tanpa konstitusi. Undang-undang dasar juga undang-undang turunannya adalah pola pikir, sikap, dan tindak setiap warga negara dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Tujuannya bukan untuk mengekang warga negara, namun menolong setiap warga negara dapat menjalankan fungsinya sebagai warga negara. Demikian pula dengan kerajaan surga. Bacaan-bacaan leksionari pada ibadah hari ini akan menolong kita untuk melihat pola hidup warga kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga, kita dipanggil untuk tidak hanya mengetahui, tapi juga menghidupi pola hidup kerajaan surga itu dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, keluarga, apalagi tengah masyarakat. Marilah kita siapkan hati, pikiran, dan tubuh kita agar persekutuan dengan Allah dan sesama ini semakin menyemangati kita untuk menghidupi pola hidup kerajaan surga dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuki ibadah hari ini dengan melantunkan pujian dari Kidung Jemaat 6, bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Hai masyurkanlah. Masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklum
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Saudara-saudara, pada hari ini tema kita adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Sebagai warga kerajaan sorga, kita dipanggil untuk hidup dengan pola kerajaan sorga. Jadi tidak boleh semau kita, tapi seturut dengan kehendak Allah sendiri. Dan hari ini bacaan leksionari hendak menolong kita belajar bagaimana menerapkan pola hidup kerajaan sorga itu ketika masih di dunia. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami menyadari ya Tuhan betapa kami adalah orang-orang berdosa. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, seringkali bukanlah apa yang Tuhan ingin kami pikirkan dan lakukan. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, hanya satu pinta kami. Tuhan, ampunilah kami. Amin. Saudara, mari kita bersama mengungkapkan batu karang yang teguh.
Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari bersama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, karuniakanlah kepada kami pikiran yang jernih dan hati yang bersih, agar dengan pikiran jernih kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan meletakkannya di dalam hati yang telah dibersihkan oleh-Mu, sehingga pada akhirnya kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan sertai komunikasi di antara kami. Tuhan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil leksionari pada hari ini Matius pasal 13 ayat 31 hingga 33, dilanjutkan dengan ayat 44 hingga 52. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Ayat 44 hingga 52. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi.
Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya ini? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pengajaran tentang kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, benih sesawi itu kecil saja, hanya sekitar 1 mm, namun potensinya besar. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika dia mau diambil dan ditaburkan orang di ladang orang tersebut. Seandainya biji sesawi itu tidak mau diambil dan ditaburkan orang, apa yang terjadi? Dia tetap kecil saja. Inilah yang dimaksudkan dalam fisika dengan sebutan energi potensial. Energi yang belum tampak, belum terbukti, dan belum terlihat. Dan benih sesawi yang hanya 1 mm itu menjadi besar, berguna, bahkan menjadi pohon setinggi 3 meter. Perhatikan saudara, ada perbesaran sekitar 1 mm sampai 300, jadi ada 3000 kali lipat. Dari 1 mili menjadi 3 meter. Sekali lagi, ketika dia mau ditaburkan, ketika dia mau ditaburkan sang penabur itu di tanahnya. Dan biji sesawi itu yang kecil itu bisa menjadi berkat bagi burung-burung yang bisa bersarang di cabangnya. Sekali lagi, kalau dia mau berserah pada sang penabur itu, mau diambil dan ditaburkan. Inilah pola hidup kerajaan Allah yang ditawarkan Yesus Kristus. Saudara dan saya mau diambil dan ditaburkan. Dan ketika saudara dan saya mau diambil dan ditaburkan, maka kita akan menjadi besar. Sekali lagi, selama kita percaya pada sang penabur. Saudara, ini sama halnya dengan perumpamaan sang guru tentang ragi. Bayangkan, ragi yang sedemikian kecil itu bisa memengaruhi sekitar 40 liter tepung terigu.
itu hanya bisa terjadi ketika ragi itu mau disebarkan, mau diaduk dalam sebuah adonan. Ketika dia percaya kepada perempuan itu, bahwa perempuan itu tidak akan pernah membuangnya, tapi menggunakannya untuk mengembangkan adonan. Sekali lagi, masalah kepercayaan. Kepercayaan. Dan kepercayaan memang dekat dengan kerendahan hati. Kerendahan hati. Mau diambil, mau ditaburkan. Dan ketika kita percaya, maka kita menyerahkan diri kita kepada Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Ini bisa kita pelajari dari Salomo dalam pelajaran dalam leksionari pada hari ini. Ketika Salomo diminta Allah untuk mohon apapun juga yang mau dimintanya kepada Allah, maka Salomo berkata, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo meminta hati yang paham menimbang perkara, dan Allah memanggapi permohonan ini dengan memberikan hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Hati yang mampu menimbang-nimbang perkara, apa yang benar, apa yang baik, apa yang jahat. Pertanyaannya adalah mengapa Salomo sampai pada keputusan seperti itu? Mengapa dia tidak minta umur panjang, kekayaan, nyawa musuh? Tetapi mengapa dia minta hati yang mampu menimbang-nimbang perkara? Kelihatannya Salomo sadar bahwa dia adalah seorang raja paling tinggi pangkatnya di kerajaan itu. Sehingga dia lebih memprioritaskan hikmat dan pengertian ketimbang usia, harta, dan kejayaan di medan laga. Permintaan Salomo itu baik karena memang seturut dengan kehendak Allah sendiri. Salomo ingin seperti Tuhan. Dia ingin bedakan apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang tepat, dan apa yang tidak tepat. Intinya dia ingin berpikir seperti Allah berpikir. Ini bukan persoalan mudah, saudara. Itu hanya mungkin terjadi kalau saudara dan saya senantiasa bersekutu dengan Kristus. Bersekutu dengan Kristus berarti manunggal dengan Kristus, berarti manunggal dengan Allah. Kita hanya sungguh-sungguh dapat mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah selama saudara dan saya manunggal dengan Allah. Kunci hati yang berhikmat adalah persekutuan dengan Allah sendiri. Persekutuan dengan Allah menjadi kunci. Karena sebagaimana kesaksian Paulus dalam leksionari hari ini juga adalah karena manusia seringkali memang tidak tahu apa yang baik baginya. Bukankah ini persoalan terbesar manusia? Manusia sungguh-sungguh ingin berbuat seturut kehendak Allah, tapi persoalannya adalah manusia seringkali tidak mampu melakukan apa yang Allah inginkan. Bahkan Paulus berkata dengan jujur, kadang-kadang kita sendiri tidak tahu apa yang harus kita doakan. Mengapa? Karena kadang kita nggak begitu yakin apakah doa kita seturut dengan kehendak Allah atau tidak. Lalu buat apa kita berdoa kalau kita sendiri tidak yakin bahwa itu merupakan kehendak Allah? Sehingga Paulus dengan tegas mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, Roh Allah menolong kita untuk mengambil keputusan seturut dengan kehendak-Nya. Kita boleh percaya, kita, saudara dan saya boleh minta tolong Roh itu berdoa seturut dengan kehendak-Nya.
Dan kalau saudara dan saya berdoa seturut dengan kehendak-Nya, maka itu pasti akan dikabulkan karena Allah tidak mungkin mengingkari kehendak-Nya sendiri. Caranya sederhana. Mari kita bersekutu dengan Allah. Terus bersekutu dengan Allah. Sebenarnya saudara, dalam doa seringkali kita berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan saya harap ini bukan sekedar basa-basi. Ketika kita mengatakan biarlah kehendak Allah yang terjadi, sejatinya kita sedang menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Tentu kadang kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dan karena itu kita berkata, biarlah ini semua terjadi seturut dengan kehendak Allah sendiri. Itu yang dilakukan Salomo. Dan semestinya itu juga yang kita lakukan sebagai warga kerajaan sorga. Saudara, itu juga lah yang terlihat dalam perumpamaan Yesus selanjutnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Orang ini menemukan harta di ladang, lalu dipendamnya lagi. Dia pulang menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Perumpamaan ini berkait dengan pilihan dan prioritas. Dan memang orang ini menghadapi dilema. Mau tetap pada hartanya atau menjual hartanya untuk membeli ladang itu. Sekali lagi ini prioritas dan dia harus memilih. Dia memilih menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Dan semuanya dilakukan karena sukacitanya. Sukacita menjadi alasan kuat bagi dia untuk mengambil keputusan yang sulit. Karena dia paham harta yang terpendam itu lebih berharga ketimbang semua harta miliknya. Pemahaman semacam ini pada hemat saya juga merupakan karya Allah. Dan inilah ciri-ciri warga kerajaan Allah. Yang pertama adalah mau diambil, lalu mau disebarkan, pasrah penuh kepada Allah. Dan yang kedua adalah mampu mengambil keputusan terbaik, meninggalkan yang lama, meninggalkan harta miliknya sendiri untuk mendapatkan harta yang sungguh-sungguh berharga itu. Mampu mengambil keputusan seturut dengan kehendak Allah. Tak gampang memang saudara bertindak seperti orang-orang dalam perumpamaan Yesus ini. Karena itu kita perlu berseru seperti pemazmur juga dalam leksonari hari ini. Mazmur 119 ayat 135, sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Saudara, mari kita minta Allah menyinari diri kita, menyinari jalan kita, menyinari hati kita, menyinari pikiran kita. Agar apa? Agar saudara dan saya mampu mengambil keputusan-keputusan seturut dengan kehendak Allah sendiri. Kalau saudara dan saya merasa diri sebagai warga kerajaan sorga, maka keputusan yang seturut dengan kehendak Allah merupakan keniscayaan. Aneh rasanya kalau kita memanggil diri sebagai warga kerajaan sorga, tapi kita masih bersikap semau-maunya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Kita minta Allah menyinari kita, menyinari jalan kita, menyinari hati kita, menyinari pikiran kita, agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, agar kita dapat mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kehendak Allah, agar saudara dan saya dapat hidup seturut dengan kehendak Allah, dan itulah warga kerajaan sorga. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita
seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, mampukanlah kami ya Tuhan belajar menjadi warga kerajaan sorga selama kami masih hidup di dunia ini. Biarlah pikiran kami, tindakan kami, perasaan kami seturut dengan kehendak Allah sendiri. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk sungguh-sungguh menyesuaikan pikiran kami, perasaan kami hanya dengan Tuhan sendiri. Sehingga kehendak Allah itulah yang kami utamakan di dalam diri kami. Terlebih jikalau pandemi ini ya Tuhan, tolong kami agar kami dapat sungguh-sungguh hidup sebagai warga kerajaan Allah sendiri. Sekarang Tuhan, kami hendak bersyafaat. Kami rindu ya Tuhan berdoa untuk kesehatan gereja kami. Kiranya Tuhan yang berkati kami, warga jemaat Bapos GKI Taman Yasmin, serta jemaat dan majelis jemaat GKI Pengadilan selaku gereja induk. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua untuk bersatu hati, bersatu pikiran di dalam Tuhan sendiri. Kami juga rindu ya Tuhan berdoa untuk berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan selama pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan beri kemampuan kepada pemerintah bangsa kami untuk sungguh-sungguh mampu mengambil keputusan-keputusan terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kegiatan pelayanan diakonia kami. Dan biarlah kegiatan ini boleh meringankan warga jemaat kami, juga warga jemaat di sekitar kami, juga warga negeri yang ada di sekitar gereja kami. Biarlah kami juga boleh belajar berbagi, agar semakin banyak orang boleh sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan para pekerja, pelajar, sektor informal yang kena dampak akibat pandemi ini. Tak mudah bagi kami ya Tuhan, segenap warga negeri kami berkait dengan pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menolong warga negeri kami untuk tetap semangat, untuk tetap memberikan yang terbaik di dalam bagi keluarga mereka di dalam situasi pandemi ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan disiplin dan tanggung jawab segenap warga masyarakat. Biarlah warga masyarakat juga kami ya Tuhan boleh sungguh-sungguh mengupayakan protokol kesehatan secara ketat dengan rajin cuci tangan, menghindari kerumunan, dan memakai masker ketika keluar dari rumah. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau juga yang berkati ibadah online yang dilakukan gereja kami. Dan biarlah ini juga boleh menjadi berkat bagi segenap warga jemaat kami. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk kesehatan saudara kami yang sedang sakit. Kami mengingat Pak Stephen Suleman, Pendeta Stephen Suleman yang sedang masa pemulihan. Kami juga mengingat Pak Roy Kapur Sinaga yang sedang sakit, juga ibunda dari
Pendeta Ira Imelda, kiranya Tuhan yang menyertai mereka. Biarlah dalam proses pemulihan ini mereka tetap merasakan kasih Tuhan sendiri, penghiburan dari Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkannya Tuhan, pemerintah Bogor ke tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati pemerintah Bogor ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati hubungan kami, Bapos GKI Taman Yasmin dengan pemerintah Bogor. Kiranya pada akhirnya kami juga boleh mendapatkan kesempatan beribadah di rumah ibadah kami sendiri. Kami serahkan semua kami ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan sendiri, dimampukan hidup menyambut masa kenormalan baru ini. Inilah syafaat kami ya Tuhan, akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah dengan membawa persembahan syukur kepadanya. Dengan mengingat kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selama kita melakukan ibadah virtual, persembahan dapat ditransfer melalui rekening BNI atau dimasukkan dalam amplop dan dikumpulkan pada waktu kita sudah bisa beribadah secara onsite. Kita menyerahkan persembahan syukur dengan iringan pujian Kidung Jemaat 298 bait 1, 3, dan 5. Selama bunyi didiami. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya Allah Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu. Dengan kerendahan hati kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan kami, agar dapat dipakai untuk memuliakan namamu.
Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini dengan benar dan berkenan di hadapan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebagai warga kerajaan surga, kita diutus Allah ke dalam dunia dengan berpegang pada firman Tuhan. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kitalah yang punya kerajaan surga. Kita nyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 250A, bait 1 sampai dengan 4. Allahmu benteng yang teguh. Kita
hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan mengasihi saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan beri saudara damai sejahtera. Haleluya. Sebab